Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Secang, Bapak Budi Sayuto SPD MPD, Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 10 SMP Negeri 2 Secang yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Secang yang kami hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, nikmat, rahmat kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 2 Secang. Acara yang keempat, acara inti yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif. Acara yang kelima, tanya jawab. Acara yang keenam, refleksi. Dan acara yang terakhir, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah ini akan memperlancar kegiatan kita pada hari ini dan semoga membawa manfaat bagi kita dan bagi kemajuan sekolah tercinta kita SMP Negeri 2 Secang. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Rahmi Buti Widyasari. Kepada Ibu Rahmi dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Secang. Kepada Bapak Budi Sayuto SPD MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, teman-teman calon guru penggerak yang saya hormati, puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah inayah kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa hadir berkumpul bermuasalah di tempat ini dalam keadaan sehat dan kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW yang ditergantikan sahabatnya insyaallah di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita berkumpul dalam suasana yang panas ya, di luar sana. Namun suasana panas di luar sana itu tidak seperti di dalam ruangan ini. Saya merasakan sangat sejuk di ruang ini. Kenapa? Saya merasakan sangat sejuk, penuh harapan, berbahagia, karena ruangan ini saat ini menjadi salah satu bukti, salah satu tonggak bahwa sekolah kita ini akan menjadi lebih baik. Kehadiran panjenengan dua orang guru penggerak, Bapak Sutaryoto dan Ibu Puji, dan calon guru penggerak angkatan 10 yang berjumlah 10 orang, dan tak lupa angkatan 11 yang dikurangi 10-nya yaitu hanya 1 orang. Ini betul-betul membahagiakan saya. Kenapa Bapak Ibu? Sebagai sekolah penggerak, tentunya panjenengan semua ini kalau dalam bahasa diibaratkan sebagai otot bebayune awak, menjadi otot bebayu adalah motor yang menggerakkan. Tubuh kita tidak akan bergerak tanpa otot, tidak akan bergerak tidak akan bisa bergerak tanpa otot. Sekuat apapun ditopang, sekuat apapun kerangka yang disediakan oleh Allah. Nah, panjenengan ini adalah otot yang akan menggerakkan sekolah ini, yaitu mewujudkan transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan yang ditengarai ada 5 perubahan, yang kalau ini mesti saya menghadapnya ke Bu Ina. Transformasi pendidikan ditengarai terjadi adanya 1. Digitalisasi pembelajaran, 2. Iklim literasi dan numerasi. Iklim literasi numerasi yang menjadi budaya, yang membudaya di sekolah ini, meskipun masih harus tetap terus dikontinyukan kegiatan yang kaitannya dengan literasi dan numerasi. Alhamdulillah di Ramur Pendidikan Linus kita sudah baik. Namun jangan lengah bahwa harus senantiasa ditingkatkan dengan menjaga kontinuitas kegiatan. Terciptanya iklim sekolah yang inklusif itu juga ditengarai menjadi indikator bahwa semua warga sekolah di SMP ini tidak ada yang merasa terkucilkan. Iklim inklusivitas, baik itu yang memiliki kemampuan belajar lambat maupun yang cepat, yang tubuhnya sempurna maupun yang kurang sempurna, semuanya difasilitasi, semuanya dilayani dengan baik. Juga terciptanya budaya untuk menjauhi atau menciptakan lingkungan sekolah yang bebas bullying, ya, dan tindakan kekerasan, baik itu kekerasan dalam hal umum maupun secara khusus kekerasan seksual. Itu menjadi pemikiran kita. Juga pelibatan orang tua dalam pembelajaran nanti perlu diterjemahkan dan dinyatakan dalam bentuk aksi. Hal-hal di atas itu menjadi indikator-indikator terjadinya transformasi pendidikan. Juga di dalamnya ada lebih khusus misalkan tentang bagaimana P5, bagaimana kurikulum yang dilakukan, bagaimana modul yang baik. Nah, teman-teman, pada saat ini ada satu bagian dari itu yang akan
diseminasikan oleh calon sekolah penggerak angkatan 10 yang bertiga ini, Pak Zam, Bu Arma dan Bu Safa, yang sudah lebih dulu dipanggil untuk mengikuti pendidikan. Disiplin positif atau budaya positif ini sangat-sangat penting. Sekolah itu harus memiliki kultur positif. Bagaimana siswa itu bersikap, bagaimana guru bersikap, bagaimana jika ada tamu, etos kerja, bagaimana jika ada tugas, bagaimana mengerjakan tugas, bagaimana mereka harus belajar. Harapannya budaya-budaya positif yang belum kita lakukan bisa kita gali, bisa kita cetuskan, dan budaya-budaya positif yang sudah berhasil kita canangkan itu bisa tetap terjaga kontinuitasnya, sehingga alumni anak SMP Negeri 2 Secang ini setelah lulus dari sekolah tidak hanya memiliki kemampuan akademis saja, tapi alumni SMP Negeri 2 Secang ini memiliki karakter-karakter yang ditengarai itu sebagai penopang kesuksesan. Pantang menyerah. Tidak ada mapel khusus tentang pantang menyerah. Ini semuanya bisa, semua mapel nanti bisa menginkludkan dalam pembelajaran. Bagaimana anak agar jujur? Bagaimana anak itu bisa memiliki budaya kerja keras? Dulu dalam upacara pernah saya sampaikan dengan saya singkat, judes sadis, jujur dan kerja keras, sabar dan disiplin. Hal-hal semacam itu nanti bisa dijadikan sebagai muatan agar budaya positif bisa tercipta di SMP. Alhamdulillah saat ini akan ada kegiatan pengibasan dari mereka bertiga, Bapak Zamaksari, Ibu Arma dan Ibu Safa, kepada teman-teman yang sudah sebagai predikat guru penggerak, Pak Sutaryoto dan Ibu Puji, bisa ikut membantu, bisa ikut membimbing, dan kepada calon-calon guru penggerak yang belum ikut pendidikan bisa sebagai referensi, bisa sebagai bahan untuk memperkaya, sehingga nantinya begitu panjenengan masuk dalam masa pendidikan itu sudah bukan hal yang asing lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan bertiga, Pak Jam, Bu Atma dan Bu Safa. Selamat melaksanakan pengimbasan, semoga sukses. Dan kepada teman-teman peserta saya ucapkan selamat belajar, selamat berdiskusi. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon maaf juga saya tidak bersedia menunggu sampai selesai. Selamat berkegiatan, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengimbasan budaya positif dengan resmi saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan, bimbingan dan semangat kepada kami, kepada kita semua. Semoga kita bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Acara yang keempat yaitu acara inti diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh kami, yaitu Bapak Ahmad Zamaksari, Ibu Atma Ningsih, dan saya sendiri Safaatul Nurul Rizki. Dan sebelumnya kami mohon maaf, nanti minta tolong untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak seperti Bapak Sutaryoto dan Ibu Pujiatun, kalau dalam penyampaian kami masih kurang sempurna, mohon untuk dibetulkan, disempurnakan. Terima kasih. Untuk yang pertama akan kami sampaikan yaitu tentang
budaya positif. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bagaimana kita bisa menciptakan karakter siswa yang baik, yang memiliki kepribadian, yaitu kepribadian dari nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan, ya, kita terapkan pembiasaan kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, nanti saya harapkan Bapak Ibu sebelum kita mulai pembahasan tentang disiplin positif ini, silakan nanti berpasangan, satu mengepalkan tangan, kemudian yang lain berusaha untuk membuka kepalan tangannya. Bagaimana Bu? Sudah? Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Kekuatan. Kekuatan. Saya Ya. bisa mempertahankan, dia berusaha membuka. Oke. Bu Ina berusaha mempertahankan, tapi Bu Puji juga berusaha membuka. Kalau Bu Ais bagaimana Bu Ais? Iya. Berarti kesimpulannya bagaimana? Ini Pak, ini saya juga harus terbuka. Kesimpulannya masing-masing berusaha untuk mempertahankan kepala tangan. Nah, berarti dari sini kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, teori kontrol itu merupakan strategi bagaimana usaha kita untuk membentuk perilaku siswa. Jadi pemegang kontrol adalah diri kita. Mohon maaf, Bapak Ibu tadi berusaha untuk mempertahankan kepala tangan itu karena diri kita sendiri yang memegang kontrol itu, bukan orang lain. Kita berusaha untuk mempertahankan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita untuk tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi kita dapat memilih untuk fokus pada hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Perubahan paradigma teori kontrol atau dinamakan dengan ilusi kontrol ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid itu maksudnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh murid. Jadi murid atau siswa itu memiliki pilihan sendiri apa yang harus mereka lakukan. Jadi kita tidak bisa memaksa harus seperti ini. Itu ilusi yang pertama. Kemudian ilusi yang kedua, kritik. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Murid menjadi tergantung pada guru untuk berusaha. Jadi murid itu memiliki ketergantungan. Kalau tidak disuruh oleh guru tidak akan melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Ilusi yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini akan menuju identitas yang gagal. Ketika semua penguatan positif ya, dan efektif itu bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk masa yang akan datang. Dari beberapa ilusi itu kita simpulkan bahwa ketika kita akan mengubah orang lain, maka kita berusaha untuk mengubah diri kita sendiri. Ketika kita berusaha untuk mengubah siswa kita, bagaimana kita bisa merubah anak kita, bisa mengetahui bahwa anak itu memiliki kesadaran untuk senantiasa berbuat baik
berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang ada. Jadi perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol itu, kita akan berusaha untuk mengendalikan perilaku atau tingkah laku murid. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kontrol itu terdapat dalam diri kita sendiri. Jadi disiplin positif, makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nah, nilai-nilai yang dihargai itu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya apa? Bu Raras, nilai-nilai kebajikan universal itu. Atau mungkin nilai-nilai yang kita sepakati, nilai-nilai kebaikan yang ada saat ini, yang sering kita terapkan di sekolah. Apa saja nilai-nilai kebaikan yang sering kita terapkan di sekolah? Berdoa sebelum pembelajaran. Berarti kita membiasakan kepada murid untuk beriman dan bertakwa. Ketika kita menerapkan agar siswa tidak mencontek, berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai kebaikan, yaitu berupa kejujuran. Nah, kemudian dari nilai-nilai kebaikan itu akan menjadi keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan makna disiplin? Yang dimaksud dengan disiplin, kita sudah seringkali menerapkan, mendengar, bahkan mengatakan disiplin, yang artinya belajar. Berarti makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Dengan disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Berarti dengan disiplin ini dia bisa mengetahui apa tujuan mereka yang dihargai di dalam kehidupan, dihargai di dalam masyarakat. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dengan disiplin positif ini kita berusaha untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, harapannya yang akan kita harapkan dari siswa kita, bagaimana siswa itu melakukan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang nanti akan menjadi budaya positif di sekolah, itu bisa muncul dari pribadi siswa itu sendiri secara kesadaran. Tidak perlu kita paksa-paksa, ya, tidak perlu kita tekan, akan tapi bagaimana berusaha agar siswa itu memiliki kemauan sendiri. Saya harus mengerjakan tugas tepat waktu, saya harus jujur, maka saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, harapannya ini yang akan kita harapkan dari anak-anak kita. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Jadi, karena setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan, maka nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini seseorang itu menjadi motivasi intrinsiknya, menjadi dorongan dari dalam hati mereka. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Yaitu yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Yang
Nah, ini nanti akan menjadi karakter dari siswa kita. Apa saja dimensinya? Yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal yang semoga bisa menjadi budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita lanjutkan dengan topik berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Zamasari, biar tidak ngantuk, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila terlebih dahulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berpengalaman mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Ini yang menyuruh malah tidak bisa menyanyi, mohon maaf. Banyak sekali, banyak kekurangan dari saya, mohon maaf. Nanti bisa disempurnakan di acara tanya jawab. Sekian dari saya, monggo bisa dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Zamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih semangat ya? Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi yang lapar, tapi kita tetap semangat ya. Oke Bapak Ibu hebat. Pada kesempatan kali ini tadi kita sudah berkolaborasi, berdiskusi, kemudian belajar tentang disiplin positif dari Bu Salwa Atum. Kemudian juga kita sudah mendengar nilai-nilai kebajikan apa yang diperlukan seorang siswa murid ketika kita ingin anak-anak kita bisa menjadi seorang murid yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, saya akan melanjutkan untuk mencapai ke arah sana. Kita terkadang mendapatkan sebuah hambatan, rintangan, bahkan ancaman. Kalau kesiswaan itu biasa, terancam itu biasa. Artinya di sini kita perlu sebagai seorang guru kita memahami bagaimana anak siswa kita itu mereka melakukan apa, tindakan apa itu motivasinya apa. Kemudian apa karena dia takut atau karena dia ingin diberi imbalan, apa dia ingin masuk surga, Bu Sutri seperti itu. Apakah dia ingin masuk neraka? Itu katanya Bu Beati kan seperti itu. Kemudian dari teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kita akan menciptakan anak-anak yang benar-benar berperilaku positif. Seperti kita ketahui, contoh, saya akan kasih siswa Pak Sutaryoto pengen jadi guru itu motivasinya apa? Motivasi saya menjadi guru, kalau di awal ya saya pengen lebih nyaman bekerja dibanding orang tua. Kalau selanjutnya pikiran saya berubah. Jadi selanjutnya saya berpikir bahwa guru itu salah satu orang yang berharga menurut saya, karena saya yakin dari semua siswa yang saya ajar, salah satunya mungkin ada yang bisa membantu saya nanti jika saya masuk ke neraka gitu Pak. Jadi mungkin ada sisi baik saya yang mungkin pernah
didengar langsung ataupun contoh dari saya yang dilihat langsung, sehingga itu menjadi panduan anak seperti yang saya lakukan itu. Mudah-mudahan saya tidak melakukan yang jelek sehingga anak mengikuti saya, jadi nanti kalau saya di surga malah saya ditarik ke neraka gitu. Terima kasih ya. Terima kasih tepuk tangan pada Pak Sutaryoto. Apresiasi yang sangat luar biasa. Memang awal itu, maka ini namanya pembelajaran panjang aja seperti ini. Pak Sutaryoto itu kan guru penggerak. Setelah jadi guru penggerak seperti itu. Mungkin dulu sebelum guru penggerak tidak seperti itu. Artinya, memang motivasi itu bisa berasal dari dalam, bisa berasal dari luar. Mbak Eni, kalau menyimak dari Pak Sutaryoto tadi, mana yang motivasi intrinsik, mana yang berasal dari eksternal? Mungkin yang pertama niatnya dari Pak Sutaryoto itu adalah yang eksternal, karena motivasinya itu kan dari awal dia mungkin pengalamannya belum, terus dia motivasinya adalah untuk lebih nyaman daripada orang tuanya. Nah itu berarti motivasi dari luar. Kemudian untuk dari dalam sendiri adalah untuk yang kedua, untuk dia selamat dari neraka. Dia berharap salah satu mimpinya itu untuk menyelamatkannya. Ya, dari neraka itu juga dari Gusti Allah. Ya, tapi intinya dari kesadaran diri Pak Sutaryoto itu, ya, dari kesadaran diri bahwa manusia itu punya titik yang cukup lemah dan itu harus kita tunjukkan menjadi sebuah prestasi untuk mendidik anak-anak. Tepuk tangan untuk Mbak Sutaryoto. Dari dua pendapat tadi kita sepakat bahwa motivasi anak, apalagi kita ya, apalagi siswa, itu berarti dengan berbagai kacamata kepentingan, kemudian kebutuhan anak-anak itu, sehingga kita harus bisa menyesuaikan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini jargonnya Pak Imam. Seperti itu ya. Ras seragam, bosan. Ini hukuman ya. Anak tidak boleh merokok. Kalau merokok, di poin. Anak berarti motivasi dari luar, dari poinnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contoh saya ingin jadi wakil, dari kepala sekolah. Contoh jadi wakil itu karena dipaksa, berarti itu motivasi dari orang lain. Kemudian Pak Jam era jadi wakil, nanti tidak mendapatkan jam, serdiknya tidak keluar. Wah, ngerti ya. Ini berarti juga tekanan, berarti hukuman dulu ya. Lama-lama, oh aku sudah jadi wakil, kok pengen jadi kepala sekolah. Ini namanya penghargaan. Kemudian yang ketiga, lah ini motivasi yang kita harapkan di kurikulum Merdeka ini. Motivasi yang berasal dari diri sendiri, dan itu untuk menghargai dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Artinya ada kepala sekolah, ada gurunya, ada guru seniornya, ada wakil kurikulumnya. Kita tetap nyambut gawe, tetap tepat waktu. Ini namanya kita menghargai diri sendiri. Paham ya? Mbak Raras, simpulkan Mbak. Dari paparan yang tadi, kalau bisa disimpulkan, motivasi eksternal itu bisa berasal dari hukuman atau imbalan. Kemudian untuk motivasi internal itu lebih ke menghargai diri sendiri. Ya, terima kasih. Tolong. Selanjutnya, tadi mungkin kita masih tertarik ya. Berarti Ibu Pujiatur, penghargaan itu penting betul. Penting.
Siapa yang sepakat? Penghargaan bagi seorang anak itu bisa menjadi motivasi dan itu bisa berdampak positif atau negatif? Negatif ya. Pak Saudara itu sepakat? Ya, berarti ribet itu saat saya belum mengikuti guru penggerak itu saya sering kue ndak iso tak bisa bayar, kue ndak iso tak bisa ketemu gitu. Tapi sekarang ada cetil sudah. Kenapa? Karena ternyata itu dalam memberi motivasi cuma dalam jangka pendek. Betul ya? Ya. Artinya mari kita memberi motivasi pada anak, tapi berasal dari diri sendiri, gitu ya. Kemudian selanjutnya Bu, ini kita lihat kata-kata dari KHD. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang berat. Mungkin ya, Pak Sutaryoto, Pak Bu Puji mungkin juga diperintah oleh dirinya sendiri itu sudah. Makanya saya ada perbedaan memang. Bu Puji itu sidik-sidik inisiatifnya ada. Itu berarti dari diri sendiri. Itu fungsinya pendidikan guru penggerak seperti itu ternyata. Terus kemudian selain hukuman penghargaan tadi ada namanya restitusi. Restitusi menjadi sebuah proses bagaimana anak itu bisa menyadari kesalahan, bisa memperbaiki kesalahan untuk kemudian dia berproses lebih lanjut tanpa kemudian anak itu merasa bersalah. Intinya di situ garis besarnya. Kalau saya pernah pakai sekolah A sampai sak paragraf sudah tidak begitu hafal. Kita lihat proses di aksi nyata saya. Contoh walaupun itu asli itu anak Mbak Laras. Cinta contoh sih roto-roto aneh-aneh. Ini contoh segitiga restitusi yang coba saya nyatakan dalam aksi nyata saya. Terima kasih. Sekolah Adriata, karena saya visi saya termasuk menciptakan lingkungan peduli lingkungan.
kelas 8C sekolah di SMP Negeri 2 Secang. Kami sangat senang bisa berdiskusi dengan Kak Zam. Setelah berdiskusi, kami mendapatkan pemahaman tentang pentingnya menjalankan keyakinan kelas, khususnya tentang kebersihan kelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian salah satu praktek penerapan segitiga restitusi yang coba saya terapkan di kelas 8C. Kemudian dari video tadi, artinya ketika ada anak yang membuang sampah, kalau dalam konsep hukuman berarti anak itu dihukum konoran bendera atau disuruh menghormati kepala sekolah secara langsung 1 jam itu kan hukuman. Lah, penerapan segitiga restitusi seperti itu. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bagaimana anak itu jangan sampai merasa yang paling bersalah. Itu artinya di sini mengembalikan identitas anak itu. Nah, kalau kita mempraktikkan di situ berarti jangan sampai kita memanggil anak itu langsung di depan teman-temannya. Kita geret di kandang, di kelas lain, kemudian kita tanya baik-baik bagaimana anak itu merasa kalau dia itu tidak salah secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, validasi kesalahan. Anak diupayakan dia itu menyadari kesalahannya sehingga dia tidak merasa disalahkan gurunya. Karena di guru itu ada beberapa posisi, nanti akan saya doa. Guru itu ada yang berposisi sebagai penghukum, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Ada satu lagi membuat rasa bersalah. Kemudian ketika saya menjadi seorang pakar kesiswaan, itu 5-5-nya sudah saya lakoni gitu. Yo kadang nyanyi, yo kadang dadi koncone, yo kadang dadi pemantau, dan yang terakhir menjadi seorang manajer. Lah, harapan kita itu kita dididik sampai menjadi seorang manajer gitu ya. Kemudian yang ketiga, tahapannya restitusi adalah keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas, nagih sama siswa itu, karena keyakinan kelas yang membuat kita bersama gurune memantau, memfasilitasi, kemudian menyimpulkan gitu. Tetapi anak-anak itu sudah sepakat. Nah, artinya di sini fungsi menanyakan keyakinan kelas itu menjadi penting ketika kita menjadi guru untuk meluruskan ketika anak melanggar kesepakatan yang sudah ada di dalam kelas itu. Terakhir, saya tidak akan lama-lama ini. Kemudian ciri-ciri restitusi nomor 9. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya anak itu berbuat salah, tetapi dia enjoy saja kembali ke kelasnya, tidak kemudian menjadi seorang tersangka gitu. Seperti itu ya, tidak merasa bersalah banget gitu. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kegiatan diseminasi calon guru bangga angkatan 10, pada kesempatan ini izinkan kami bertiga untuk memaparkan materi yaitu budaya positif. Di sini saya akan menyajikan materi tentang topik 3, yang mana ini tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu, yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, pada kurikulum Merdeka ini pastinya Bapak Ibu guru tidak asing dengan
keyakinan kelas nih di sini ya, di mana siswa diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila. Tadi Bapak Ibu Guru sudah bernyanyi nih, dengan suasana yang sangat menurut saya sangat terpukau ya, sehingga Bapak Ibu Guru bisa melakukan kebahagiaan pada hari ini, yaitu apa saja? Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berkritis ya. Nah, karakter-karakter tersebut ini diharapkan nantinya akan membuat budaya positif di siswa tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil topik yaitu tentang keyakinan kelas ya. Nah, di sini Bapak Ibu Guru bisa melihat tayangan slide yang ada. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan bermotor? Nah, Ibu Sutri, monggo menyampaikan pendapatnya untuk pertanyaan pertama, Bu. Terkait dengan pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk terkait dengan penggunaan helm itu memang selain menjadi peraturan di rambu-rambu lalu lintas, itu juga memberikan keamanan kepada anggota tubuh kita seperti kepala. Misalnya ketika melewati di jalan yang ada pohon yang rimbun atau pohon yang besar, kemudian ada ranting yang jatuh pas lokasi di kepala, kan kepala kita menjadi aman. Kemudian ketika misalnya terjadi kecelakaan kecil, entah itu serempetan atau tabrakan, kepala kita juga terlindungi dari benturan yang keras. Seperti itu. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Sutri yang sangat bagus sekali. Bu Sutri tadi menyampaikan bahwa menggunakan helm saat berkendaraan bermotor yang pertama untuk melindungi kepala jika ada beberapa benda yang jatuh di atas kepala kita. Berarti itu termasuk pada peraturan atau mengacu pada keyakinan? Keyakinan. Berarti kalau keyakinan itu berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan muncul dari dalam diri sendiri atau tidak? Dari dalam diri sendiri ya. Nah, ada kesadaran diri bahwa saya harus menggunakan helm untuk melindungi kepala ya. Kemudian yang kedua, jika itu menggunakan helm misalnya karena takut ditilang oleh polisi, pernah tidak Bapak Ibu Guru bahwa polisi beda kalau misalnya kita menggunakan masker karena takut dengan petugas kesehatan gitu ya. Petugas kesehatan saya harus pakai masker dulu. Apalagi kalau misalnya kita di puskesmas ya, ada beberapa orang yang sakit di situ, kita menggunakan masker karena takut dengan perawat pada saat itu akan menegur. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat di sekolah, latihan gitu ya. Nah, coba Pak Zam ini datang tepat waktu sebelum jam 7 Pak Zam kesini. Apakah ada motivasi lain di situ? Ada. Gimana Pak? Dari komandan PKS. Ini jadi komandan PKS. Waduh, kalau alasannya gini, jawabannya gini. Coba Bapak Ibu Guru, ini Pak Zam kok pingin jadi komandan PKS, makanya beliau berangkat jam 6:30 sampai sini. Coba bayangkan, ini lain ya, datang pagi ke sini. Nah, kalau misalnya seperti itu, pertama, misalnya karena mungkin ingin mendapat penghargaan atau ingin jadi komandan atau ketua PKS, di situ berarti termasuk peraturan atau keyakinan. Tidak dari dalam diri sendiri kok, ya Pak ya. Iya, berarti itu termasuk peraturan. Jadi kita bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan. Di mana peraturan itu bersifat lebih abstrak, Kemudian yang kedua, adanya atau dibuat oleh dua pihak. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa, Bu Ina?
Ibu Ina kemarin di kelas 9F, nah 9F. Di situ Bu Ina sudah menerapkan keyakinan kelas dibuat oleh siapa Bu Ina? Anak-anak dengan Bu Guru. Berarti ada dua pihak di situ, yaitu guru dan murid ya. Nah, kemudian kalau peraturan, misalnya dilarang mencontek, tuh ya. Ya, berarti di sini ya Pak Imam langsung kesindir nih, berarti itu sumbernya dibuat oleh siapa? Satu pihak atau dua pihak? Satu pihak ya Pak Imam ya, dan semua akhirnya harus mengikuti peraturan dari Pak Imam. Siap Pak? Nah, kita hidup. Kasus Pak Imam atau di kesiswaan peraturan, karena kita ngomongin bukan kelas lagi ini, tapi sudah merambah sekolah. Peraturan itu yang membuat sekolah. Nah, keyakinan itu di dalam kelas, itu dalam kelas dibuat. Nah, kemarin saya sempat berdiskusi dengan fasilitator instruktur dari Wonosobo kayaknya kalau tidak salah. Itu saya bilang gini, mungkin Mbak Alma sama Bu Salata juga dengar. Ketika itu peraturan sekolah, tetapi dengan kesepakatan anak-anak di lapangan, itu bisa disebut dengan peraturan atau sudah bisa disebut dengan keyakinan sekolah. Itu. Nah, sekolah kita ini berarti bukan peraturan, tapi keyakinan sekolah. Itu yang saya garis bawahi. Dulu saat kita membuat tata tertib sekolah, itu kita face to face dengan seluruh siswa di lapangan. Gitu Pak Imam, termasuk panjenengan sama tahu. Nah, itu artinya sekolah kita itu sudah termasuk kesepakatan bersama. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari Pak Zamasari. Jadi kita bisa mengerucutkan bahwa semua peraturan yang kita buat secara bersama-sama itu sumbernya atau nanti muaranya menuju ke keyakinan, begitu nih. Kemudian yang berikutnya dari keyakinan kelas itu sendiri, ini berarti ada beberapa yang terlibat. Dari keyakinan kelas itu semua terlibat atau hanya 1-2 anak yang terlibat? Semua warga kelas yang terlibat. Nah, ini bersifat universal. Kemudian pada kalimatnya, keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang negatif atau positif? Positif. Misal kalau kalimat negatifnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa Bu Sutri? Iya, buanglah sampah di tempatnya. Itu kita bisa bedakan antara kalimat positif dan negatif. Dan baiklah, ini Bapak Ibu Guru bisa melihat tayangan slide berikutnya, di mana peraturan kelas yang sudah disepakati secara bersama-sama oleh semua warga sekolah itu akan menjadi suatu keyakinan kita, keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu yang sudah dimusyawarahkan oleh semua stakeholder nanti akan menjadi atau akan terwujudnya suatu lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, nyaman. Nah, dari lingkungan yang positif akan terwujud suatu budaya positif. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, bisa Pak? Nah, untuk slide berikutnya di sini ada pertanyaan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru bisa menyampaikan alasannya mengapa. Yang pertama yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dan dalam pembelajaran, tertib. Nah, di sini kesepakatan kelasnya kita bisa menuliskan di situ. Misalnya ada kalimat seperti itu, kami guru dan murid saling menyayangi, berarti keyakinannya saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, keyakinannya apa? Semangat. Jadi menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas dan mudah dimengerti dan kalimatnya positif. Kemudian yang C, kami murid yang peduli terhadap teman-teman. Jadi apa keyakinannya?
peduli. Nah, jadi akhirnya keyakinan itu akan menggerakkan siswa untuk bersemangat dan melakukan tindakan yang harus dilakukan. Ya, berikutnya lagi. Dan siswa akhirnya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, di sini ciri-ciri dari keyakinan kelas tersebut dalam pembuatan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, kemudian universal, yang ketiga dalam bentuk kalimat positif bukan kalimat negatif seperti tadi, dilarang buang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau yang kedua misalnya ada kalimat begini, dilarang mencontek, kalimat positifnya menjadi iya, kerjakan sendiri bisa. Iya, seperti itu, atau jujur gitu bisa. Kemudian yang keempat di sini mudah dipahami dan mudah diingat. Jadi kalimat pada pembuatan keyakinan kelas itu yang mudah diingat, jangan bertele-tele kalimat panjang lebar. Akhirnya siswa itu tidak mengerti apa yang menjadi keyakinan kelas tersebut. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang keenam, semua warga sekolah juga ikut terlibat, semua stakeholder di situ terlibat semuanya, baik guru, siswa, ya, waka, kepala sekolah atau TL semuanya akan terlibat. Kemudian yang ketujuh di sini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah ada. Jadi bisa ditindaklanjuti, misalnya yang ini